Seorang polisi muda menghentikan seorang kakek tua di tengah jalan dan memakinya habis-habisan karena dianggap menghalangi lalu lintas, tapi dia tidak tahu. Kakek itu bukan orang biasa, dalam hitungan menit, hidup si polisi berubah selamanya. Sebelum mulai tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Siang itu, matahari memancarkan teriknya tanpa ampun, menggantung tepat di atas kepala, dan memantulkan panas dari aspal jalanan kota. Udara terasa berat dan gerah, membuat siapa saja yang berada di luar ruangan mengernyitkan wajah. Lalu lintas tampak kacau balau. Klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan, membentuk paduan suara yang memekakkan telinga. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah tergesa, berusaha menghindari panas dan kemacetan yang semakin menjadi-jadi. Suasana tampak tegang, seolah satu percikan kecil saja bisa menyulut emosi semua orang di jalan itu. Di tengah hiruk-pikuk yang membosankan itu, berjalanlah seorang kakek tua. Tubuhnya bungkuk sedikit, menandakan usia yang tidak lagi muda. Dia mengenakan kemeja coklat yang sudah sedikit kusut, dipadukan dengan celana panjang hitam yang sederhana. Di tangan kanannya tergenggam sebuah tas kulit usang, yang terlihat berat namun tetap ia bawa dengan sabar. Setiap langkahnya begitu perlahan, nyaris seperti sedang menghitung setiap jejak yang ia tinggalkan di trotoar. Wajahnya tenang, dipenuhi keriput yang membentuk peta pengalaman hidup panjang. Rambut putihnya tersisir rapi ke belakang, meski beberapa helai tampak memberontak karena keringat. Orang-orang yang lebih muda melewatinya dengan tergesa, sebagian bahkan mendesaknya dengan sikutan halus tanpa minta maaf, namun si kakek tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, matanya hanya menatap ke depan, seakan ada tujuan penting yang harus ia capai. Meskipun dunia di sekelilingnya tampak tidak peduli, ia tak tergesa, ia tak berusaha mengejar waktu seperti yang dilakukan orang lain. Ada ketenangan dalam dirinya yang justru terasa asing di tengah kegilaan siang itu. Di saat yang bersamaan, di sisi lain jalan, seorang polisi muda bernama Bribda Anton berlari kecil sambil memegang handi talkie di pinggangnya. Napasnya memburu, wajahnya serius. Ia baru saja mendapat laporan bahwa kemacetan di area pasar semakin parah dan perintah atasannya jelas, segera tangani. Jangan sampai situasi memburuk. Sebagai anggota baru di kesatuan, Anton merasa harus menunjukkan kemampuannya. Ini bukan sekadar soal mengatur lalu lintas, ini soal reputasi. Ia ingin atasannya melihat bahwa dirinya bisa diandalkan. Anton menyusuri jalanan dengan langkah cepat, hampir berlari. Setiap kendaraan yang parkir sembarangan, setiap pejalan kaki yang bergerak terlalu lambat, semua membuatnya jengkel. Tekanan pekerjaan, panas matahari, dan suara bising klakson membuat emosinya mendidih. Ia menggenggam walkie-talkie erat-erat, seolah benda itu bisa meredam rasa frustrasinya. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, jalan harus lancar, tidak boleh ada yang menghalangi, apapun caranya. Saat mendekati perempatan yang sibuk, pandangan Anton langsung tertumbuk pada sosok si kakek tua. Kakek itu berjalan lambat, bahkan seolah melambat lebih dari biasanya. Di matanya yang penuh emosi, kakek itu tampak seperti penghalang nyata di tengah misi pentingnya. Anton mengerutkan dahi. Bibirnya menekan keras, sabar bukan lagi pilihan. Ia merasa tak ada waktu untuk belas kasihan atau sopan santun. Bagi Anton saat itu, siapapun yang memperlambat langkahnya berarti memperparah masalah. Dengan langkah besar-besar, Anton menghampiri kakek tua itu sambil melambaikan tangan dan berseru keras, "Hen, kakak yang pinggir. Ini bukan tempat buat jalan santai." Suaranya menggema keras di antara deru kendaraan dan kerumunan orang. Beberapa pejalan kaki menoleh, memperhatikan adegan itu dengan alis terangkat. Namun kakek itu hanya berhenti sejenak, menoleh perlahan ke arah Anton. Tidak ada kemarahan di matanya, tidak ada keterkejutan, hanya ketenangan. Sedingin air di pegunungan, ia menatap Anton dengan dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata, tapi Anton, yang sudah terbakar emosi, sama sekali tidak menangkap isyarat itu. Dia justru melangkah lebih dekat, siap untuk menghardik lebih keras. Ketika langkah Anton semakin mendekat, ia merasakan denyut nadi di pelipisnya berdetak cepat. Pandangannya terkunci pada sosok si kakek yang berjalan begitu lambat, seolah tak menyadari bahwa keberadaannya di jalur pejalan kaki sudah nyaris memasuki badan jalan dengan kepalanya yang mendidih. Anton menilai si kakek sebagai biang kerok yang memperburuk kemacetan di jalan itu. Semakin dekat,
Semakin geram Anton melihat gerak lamban si kakek. Ia merasa waktu sangat berharga. Di balik jalanan yang macet itu, ada puluhan kendaraan yang menunggu. Ada laporan yang harus segera ia tuntaskan. Dan ada atasan yang kelak akan menilai kinerjanya. Lia berpikir cepat. Satu orang tua renta tak boleh menghambat seluruh sistem. Ia harus bertindak tegas. Tanpa memperhitungkan situasi lebih dalam, Anton mengangkat tangan dan berteriak lantang, "Hen, kakak, minggir. Ini jalan umum, bukan buat santai-santai." Suaranya nyaring, menembus diru mesin, dan teriakan klakson. Beberapa pengendara yang berhenti di lampu merah menoleh penasaran. Sebagian pejalan kaki berhenti, pura-pura merapikan tas hanya agar bisa menonton kejadian itu. Kakek tua itu, mendengar bentakan kasar itu, perlahan menghentikan langkahnya. Ia menoleh pelan ke arah Anton, sorot matanya tetap teduh, nyaris tanpa perubahan ekspresi. Tidak ada ketakutan, tidak juga kemarahan. Ada ketenangan yang aneh dalam tatapannya, tatapan seseorang yang sudah terlalu lama memahami dunia dan manusia di dalamnya. Tapi bagi Anton, ketenangan itu justru terlihat seperti bentuk pembangkangan. Anton mendekat dengan langkah keras, sepatu dinasnya menghentak aspal dengan suara berat, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia merasa harus menunjukkan ketegasannya, bahkan jika itu kepada seorang kakek tua sekalipun. Dalam pikirannya, ini bukan soal usia, ini soal ketertiban. Kalau nggak bisa jalan cepat, mending di rumah saja, kek. Jangan bikin orang lain susah gara-gara jalan kayak kura-kura. Anton membentak lagi, kali ini, sambil menunjuk-nunjuk ke arah kakek itu, gesturnya kasar dan tak hormat. Ia berbicara keras, sengaja, agar semua orang di sekitar mendengar bahwa ia menjalankan tugasnya dengan tegas. Beberapa orang yang menonton mulai berbisik-bisik, ada yang saling pandang dengan raut tidak setuju. Ada juga yang menggelengkan kepala pelan. Mereka merasa ada yang tidak beres. Seorang pria parubaya bahkan sempat berkomentar pelan kepada temannya, "Polisi kok kasar sama orang tua." Apalagi orang setua itu. Tapi Anton, dalam amarahnya, tak menangkap suasana itu. Ia merasa tindakannya benar. Sementara itu, kakek tua tersebut tetap diam. Ia memandang Anton lama, seakan berusaha membaca isi hati pemuda berseragam itu. Kemudian, dengan suara sangat pelan, hampir tak terdengar di tengah kebisingan jalanan, ia berkata, "Anak muda, kau tahu dengan siapa kau berbicara?" Kata-kata itu diucapkan tanpa nada marah, tanpa ancaman. Justru terdengar datar namun berbobot, seolah setiap katanya membawa beban sejarah panjang. Tetapi Anton yang tengah dilanda emosi, menafsirkan kalimat itu sebagai bentuk perlawanan, dan dalam pikirannya yang sedang panas, keperlawanan sekecil apapun harus ditekan. Dengan nada sarkastis, Anton membalas cepat, "Saya nggak peduli siapapun Anda. Yang penting jangan halangi tugas saya. Semua orang harus taat aturan, termasuk orang tua." Kata-katanya menghujam di udara, membuat suasana sekeliling tiba-tiba menegang. Beberapa orang menahan napas. Ada juga yang mulai mengangkat ponsel, merekam kejadian itu secara diam-diam. Sementara itu, si kakek hanya menarik napas dalam, menghela pelan seolah berkata dalam hati, "Dunia telah berubah, anak muda." Bahkan Adap pun mulai tergilas oleh amarah. Namun, ia tetap berdiri di tempat, menunggu tanpa kata-kata lebih lanjut. Sorot matanya kini tidak hanya tenang, tetapi juga mengandung sedikit kesedihan yang dalam. Anton merasa telah memenangkan adu urat saraf itu, melangkah maju dengan sikap jumawa, tanpa tahu badai besar yang sebentar lagi akan menerjang dirinya. Kerumunan orang mulai membesar, seperti semut mengerubungi remah roti. Para pejalan kaki dan pengendara yang penasaran memperlambat langkah dan laju kendaraan mereka untuk menyaksikan kejadian yang semakin panas itu. Tidak sedikit yang mengeluarkan ponsel mereka diam-diam, mulai merekam dengan mode video, berharap menangkap sesuatu yang seru untuk dibagikan di media sosial. Suasana jalan yang tadinya bising kini berubah menjadi riuh pelan, penuh bisik-bisik dan tatapan tajam ke arah Anton dan si kakek tua. Seseorang dari kerumunan, seorang ibu muda yang tengah mendorong stroller bayinya, berbisik kepada suaminya, "Itu, kakek itu kayaknya saya pernah lihat di berita deh, bukan orang sembarangan." Suaminya mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat. Tetapi suasana semakin ramai, sehingga bisikan mereka tenggelam di antara suara langkah kaki dan klakson dari kejauhan. Namun,
Semua keributan itu luput dari perhatian Anton, fokusnya hanya pada masalah di hadapannya, seorang kakek yang dianggap memperlambat arus jalan. Dalam pikirannya yang masih membara oleh tugas dan gengsi, Anton merasa harus segera membereskan ini. Dia harus menunjukkan bahwa ia bukan polisi yang lembek, bagaimanapun caranya. Dengan wajah semakin memerah, Anton menghampiri lebih dekat hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari si kakek. Suasana menjadi sangat tegang. Setiap gerak-gerik kecil dari Anton kini menjadi tontonan publik. Beberapa orang bahkan mulai bersiap-siap untuk memviralkan apapun yang terjadi. Namun Anton tetap tidak sadar bahwa semakin banyak pasang mata yang mengawasinya. Dalam puncak emosinya, Anton mengulurkan tangannya dan tanpa berpikir panjang menyentuh bahu si kakek dengan dorongan ringan, namun kasar, tidak sampai menjatuhkan. Namun cukup membuat si kakek bergeser satu langkah ke belakang. Sentuhan itu bukan sekadar tindakan fisik, melainkan penghinaan. Sebuah sikap tak hormat kepada seseorang yang seharusnya diperlakukan dengan kehormatan lebih tinggi dari siapapun di sana. Seketika, sebagian kerumunan bergumam marah, suasana berubah drastis, mereka bukan lagi sekadar penonton pasif, banyak yang mulai bersungut-sungut, beberapa bahkan mulai menggerutu keras, kurang ajar, polisi kok kayak gitu sih sama orang tua. Terdengar desas-desus dari segala arah. Namun Anton tetap tak peka, telinganya seolah tuli oleh kemarahannya sendiri. Di tengah atmosfer yang semakin panas, si kakek tetap mempertahankan ketenangannya. Tidak ada sedikit pun amarah terpancar di wajahnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Anton lama, sangat lama, seolah menilai bukan sekadar tindakan, tetapi juga jiwa di balik seragam yang dikenakan pemuda itu. Tatapan yang bukan merendahkan, melainkan penuh rasa iba, seakan ia memahami bahwa dunia modern telah melahirkan generasi yang mudah terbakar oleh ambisi dan ego. Akhirnya, dengan suara rendah yang hampir seperti bisikan, kakek itu berkata, "Anak muda, kau tahu dengan siapa kau berbicara?" Kalimat sederhana itu jatuh seperti palu godam di tengah keheningan tegang. Suaranya tidak meninggi, tidak membentak, hanya terdengar berat, penuh makna. Seolah mengandung muatan sejarah panjang yang tidak bisa dipahami hanya dengan mata yang melihat atau telinga yang mendengar. Anton, bukannya menangkap peringatan halus itu, malah merasa ditantang. Ia mengira si kakek mencoba bermain kuasa atau mengancamnya secara halus, dan ini semakin membakar harga dirinya. Dengan nada sinis dan kasar, Anton membalas cepat tanpa berpikir, "Saya nggak peduli siapapun Anda. Semua orang harus taat aturan. Nggak ada yang istimewa di mata hukum, termasuk orang tua." Suara Anton menggema, menghujam udara yang kini terasa semakin tebal. Sekilas, beberapa orang di kerumunan menutup mulut mereka, syok mendengar arogansi yang terpancar dari polisi muda itu. Ada rasa malu kolektif yang menyelimuti sebagian besar saksi mata di sana. Sementara itu, si kakek hanya menghela napas dalam. Tidak ada kemarahan, hanya kekecewaan yang mengalir dari setiap tarikan nafasnya. Ia tahu, saat ini bukan hanya dirinya yang direndahkan, tetapi juga nilai-nilai hormat, kesopanan, dan kebijaksanaan yang seharusnya menjadi pilar dalam jiwa muda bangsa ini, dan ia sadar, pelajaran besar harus segera diberikan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Anton, dengan wajah keras, berdiri gagah di hadapan si kakek, masih merasa dirinya benar, tanpa menyadari bahwa ombak besar perubahan nasib sudah menggulung ke arahnya dan sebentar lagi akan menghantamnya tanpa ampun. Beberapa detik setelah Anton mengeluarkan pernyataan keras itu, suasana di sekeliling seolah membeku, tidak ada lagi bisik-bisik atau gumaman. Semua orang menahan napas, seolah tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan berbuntut panjang. Mata-mata yang tadinya hanya sekadar menonton, kini menatap dengan lebih serius, menunggu perkembangan selanjutnya. Di udara, ada rasa tegang yang hampir bisa dirasakan di kulit, seperti sebelum badai besar meledak. Tiba-tiba, dari arah belakang kerumunan, terdengar suara langkah-langkah berat yang teratur. Suara sepatu bot menginjak aspal dengan irama tegas, penuh otoritas. Perlahan, seorang pria berbadan tegap dengan seragam militer lengkap menerobos kerumunan. Di bahunya terpampang dengan gagah lambang kehormatan bintang 5 berkilau di papan pangkatnya. Dadanya membusung, tatapannya lurus dan penuh wibawa. Sekilas, kerumunan langsung membuka jalan, memberi ruang tanpa ada satupun yang berani menghalangi. Ada aura kekuatan
yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Anton, yang masih dalam keadaan marah, belum menyadari kehadiran sosok tersebut. Ia sibuk mengatur napasnya, merasa dirinya telah berhasil menegakkan aturan, namun ketika bayangan besar itu menghampiri dan berhenti hanya beberapa meter darinya, Anton akhirnya menoleh. Seketika, tubuhnya menegang. Napasnya tercekat, matanya membulat. Sosok berseragam itu menatap Anton lurus, lalu beralih menatap kakek tua di depannya. Ia kemudian memberi hormat tegak. Posisi tubuhnya nyaris sempurna, suara berat dan penuh rasa hormat terdengar dari bibirnya. "Selamat siang, Jenderal." Kerumunan yang menonton hampir serempak menarik napas panjang, sebagian bahkan menutup mulut mereka karena kaget. Mereka baru menyadari siapa sebenarnya kakek yang tadi diperlakukan kasar oleh Anton, seorang jenderal bintang 5, pangkat tertinggi dalam militer. Sebuah kehormatan yang hanya diberikan pada segelintir orang terpilih dalam sejarah bangsa. Anton merasa dunia sekelilingnya berputar, lututnya hampir goyang, darahnya surut dari wajahnya, menyisakan pucat pasi. Ia perlahan berbalik, menatap si kakek dengan pandangan baru, pandangan penuh rasa takut dan penyesalan. Bagaimana mungkin ia begitu bodoh? Bagaimana mungkin ia tidak mengenali sosok yang bahkan dalam masa pensiunnya masih memancarkan karisma dan kekuatan luar biasa? Sang jenderal hanya membalas hormat dari prajurit muda itu dengan anggukan kecil. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Anton, yang kini berdiri kaku seperti patung. Mata si jenderal tetap tenang, namun ada kekuatan yang luar biasa di balik ketenangan itu. Seperti samudera luas yang dalam diamnya menyimpan badai. Dengan langkah perlahan, tapi mantap, jenderal itu maju satu langkah ke arah Anton. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar jelas ke seluruh penjuru, karena semua orang menahan napas untuk mendengarnya. "Anak muda," katanya, suaranya tenang namun mengandung beban sejarah. "Hukum dan aturan bukan sekadar tentang siapa yang lebih kuat atau lebih cepat. Hukum tanpa adab adalah kehancuran bangsa." Kata-katanya mengiris tajam ke dalam dada Anton. Ia merasa dirinya ditelanjangi habis-habisan, bukan secara fisik, tapi secara moral. Segala arogansi, kemarahan, dan kesombongan yang tadi memenuhi hatinya kini runtuh, menyisakan rasa malu yang mencekik. Ia ingin berbicara, meminta maaf, menjelaskan, atau mungkin sekadar membela diri, namun lidahnya keluh. Tidak ada kata-kata yang layak keluar dari mulutnya. Sang jenderal menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Kau mengenakan seragam itu bukan untuk menindas rakyatmu, kau mengenakan itu untuk melayani mereka, termasuk mereka yang berjalan lambat, mereka yang terlihat lemah, dan bahkan mereka yang tak pernah kau anggap penting." Suasana jalanan semakin sunyi, tidak ada satupun suara berani menyela. Para penonton terdiam, sebagian merasa malu atas sikap mereka sendiri yang tadinya hanya menonton tanpa bertindak. Anton menundukkan kepalanya dalam-dalam, ia merasa seakan ditelanjangi di tengah jalan, matanya memanas, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serendah ini. Dan jenderal itu, ia hanya menatap Anton beberapa detik lagi, lalu berbalik perlahan, berjalan dengan tenang meninggalkan kerumunan, meninggalkan Anton dengan beban yang lebih berat dari 1000 hukuman, beban untuk menebus kesalahan bukan hanya di mata hukum, tapi di mata kehormatan. Anton berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya terasa berat seperti dipaku ke tanah. Langkah kaki sang jenderal yang perlahan menjauh, terasa jauh lebih keras ketimbang semua suara klakson dan deru mesin di sekelilingnya. Setiap dentuman sepatu sang jenderal seolah mengetuk-ngetuk batinnya, mengingatkan bahwa harga diri dan kehormatan yang selama ini ia banggakan telah ia hancurkan sendiri dalam hitungan menit. Kerumunan orang di sekitar juga tetap diam, tidak ada yang berani bersuara, seolah menghormati kepergian sosok mulia itu. Bahkan angin yang tadi menerpa jalanan pun kini terasa seolah berhenti, memberi jalan bagi jenderal tua itu berjalan dengan martabat penuh. Ada rasa sesan yang perlahan merayap di wajah-wajah para penonton, terutama mereka yang sadar bahwa tadi mereka sempat meremehkan sosok kakek renta itu, sama seperti Anton. Anton merasakan dunia berputar pelan, pandangannya mulai buram, dadanya sesak, dengan tangan gemetar, ia membuka topi dinasnya, menggenggamnya erat di depan dada, sebagai bentuk penghormatan yang seharusnya ia berikan sejak awal, tapi kini semuanya terlambat. Yang tersisa hanya penyesalan membatu dalam hati.
Beberapa prajurit berseragam militer lain, yang entah dari mana bermunculan, turut memberi hormat pada sang jenderal dari kejauhan. Sebuah pemandangan menggetarkan, menyeratkan betapa besarnya pengaruh dan hormat yang dimiliki sang jenderal bahkan setelah pensiun dari tugas aktif. Anton hanya bisa menunduk lebih dalam, merasa semakin kecil, tenggelam dalam rasa malu yang nyaris tak tertahankan. Tak lama kemudian, seorang perwira mendengar, mungkin berpangkat mayor, mendekati Anton. Ia berdiri tegak di samping Anton, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan, Letnan?" Anton tidak langsung menjawab, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tapi lidahnya kaku, bibirnya berat untuk bergerak. Akhirnya, dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, ia berkata, saya telah berbuat kesalahan besar, Pak." Mayor itu menghela napas dalam, "Yang kau lecehkan barusan bukan hanya seorang pensiunan, dia adalah legenda hidup. Salah satu dari sedikit jenderal bintang 5 dalam sejarah bangsa ini. Ia pernah memimpin pasukan di saat negara ini hampir runtuh. Ia mempertaruhkan nyawanya, kehormatannya, segalanya untuk bangsa ini, dan kau memperlakukannya seperti orang jalanan biasa." Kata-kata itu menghantam Anton lebih keras dari tamparan fisik manapun. Ia ingin menenggelamkan dirinya ke tanah, menghilang dari pandangan semua orang, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi dari rasa malu sebesar ini. Suasana hening, hanya terdengar langkah perlahan orang-orang yang mulai membubarkan diri dengan tatapan menggeleng-gelengkan kepala, meninggalkan Anton dalam kesendiriannya. Jalanan kembali normal, namun bagi Anton, dunia sudah berubah. Ia tahu, tidak peduli berapa kali ia meminta maaf. Tidak peduli berapa besar hukuman yang akan ia terima nantinya, ia tidak akan pernah bisa menghapus apa yang telah terjadi hari ini. Anton akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, menatap langit biru yang membentang di atasnya. Matahari bersinar terik, namun tidak mampu menghangatkan hatinya yang kini terasa dingin dan kosong. Dalam hatinya, sebuah janji mulai terbentuk. Jika ia masih diberi kesempatan untuk memakai seragam ini, dia akan mengubah dirinya. Ia akan belajar rendah hati. Ia akan belajar melihat manusia bukan dari tampilan luar atau kecepatan langkahnya, tetapi dari apa yang ada di balik sorot matanya, pengalaman, perjuangan, dan kehormatan yang tak terlihat oleh mata yang penuh kesombongan. Namun Anton sadar, perjalanan penebusan itu akan panjang dan berat, sebab sekali kehormatan ternoda, butuh seumur hidup untuk memperbaikinya. Di kejauhan, sosok sang jenderal sudah menghilang di antara keramaian, tapi jejak langkahnya, wibawanya, dan pelajaran yang ia tinggalkan akan terus membekas dalam hati Anton dan semua orang yang hari itu menjadi saksi kejatuhan seorang polisi muda oleh arogansinya sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.